Mereka bilang manusia merusak bumi. Mereka bilang kita adalah bencana geologis terbesar. Tapi itu bukanlah cerita yang utuh. Kami punya cerita lain. Cerita tentang manusia yang memilih untuk menjadi penyembuh. Dulu lahan ini mati, keras, tak ada cacing, tak ada burung, saya hampir menyerah. Matahari tidak pernah meminta untuk dibayar. Kota juga butuh hijau seperti kita butuh udara. Yang kamu buang bisa jadi berharga. Kalau kita ajari anak mencintai bumi, mereka akan menjaganya. Sampah juga bisa bicara, asal kita dengarkan. Kami tanam pohon, biarkan cacing hidup kembali. Lalu tanah mulai bernafas, panen kami sehat, dan lingkungan kami hidup kembali. Energi bersih bukan soal teknologi, melainkan soal keadilan. Kita berhak atas terang, tetapi tidak dengan merusak apa yang ada di bumi. Bayangkan kalau setiap sudut kota punya tempat hijau, tempat bernafas, tempat bersama. Kami ajarkan warga sampah punya nilai. Kami bangun sistem dari warga untuk warga. Kalau sejak kecil mereka mencintai bumi, mereka tidak akan merusaknya. Setiap karya bukan hanya tentang limbah, tapi juga tentang harapan dan juga cara pandang.
Dulu tanah ini gersang dan mati. Tak ada tanaman tumbuh, tak ada kehidupan. Saya hampir menyerah. Tapi kemudian saya sadar, bertani bukan cuma soal panen, tetapi juga soal menyuburkan kehidupan. Kami mulai menanam pohon, membiarkan cacing dan makhluk kecil kembali. Tanah mulai bernapas, hasil panen membaik, bumi pun pulih, dan kami ikut hidup kembali bersamanya. Dulu listrik di desa ini hanya menyala 4 jam sehari. Gelap sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi kini, dengan adanya tenaga surya, anak-anak bisa belajar di malam hari. Keluarga bisa berkumpul dalam terang. Energi bersih bukanlah hanya tentang teknologi, tetapi juga soal keadilan. Semua orang berhak atas cahaya, tanpa harus menyakiti bumi. Kota bisa jadi pengap dan penuh beton, tapi desain bisa menyembuhkannya. Aku milih menciptakan ruang hijau di tengah kota, tempat bermain, bernapas, dan bertemu. Tempat di mana manusia dan alam bisa kembali saling menyapa. Itulah ruang hidup yang aku perjuangkan.
sampah menjadi masalah besar di kampung kami. Menumpuk, berbau, dan tak terurus. Tapi kami ubah cara pandangnya. Sampah punya nilai. Sekarang, warga bisa menabung dari limbah. Kami bangun sistem sederhana dari warga untuk warga. Bukan sekedar bersih, hal ini juga tentang pemberdayaan. Saya mengajak anak-anak bermain, tapi juga belajar tentang pohon, sungai, dan kehidupan. Kalau sejak kecil mereka mencintai bumi, mereka akan tumbuh menjadi penjaga yang setia. Dan mungkin mereka akan melindunginya lebih baik dari kita. Sampah memang tak bersuara, tapi lewat seni ia bisa berbicara. Setiap karya dari limbah menyimpan cerita tentang perubahan, tentang harapan. Saya ingin orang melihat sampah bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari cara pandang yang lebih baru. Demikianlah video kampanye dari kelompok 4 mengenai Good Anthropocene. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi lingkungan. Sampai jumpa!